Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Amma ba'd. Kali ini saya ingin memenuhi permintaan sebagian teman-teman yang menanyakan bagaimana tanggapan Kiai terkait tentang isu nasab Ba'alawi yang sekarang menjadi isu hangat di media sosial, terutama di menjadi konsumsi publik gitu ya, menjadi konsumsi di mana publik itu kebanyakan orang awam. Ya langsung saja to the point, saya mengatakan bahwa tanggapan dari saya pertama, sematan tesis pada tulisan Imaduddin itu tidak tepat, karena tesis itu adalah untuk orang yang akan menyelesaikan studi S2. Satu. Yang kedua, tulisan Imaduddin Usman ini, Kang Imad ini belum layak dikatakan sebagai penelitian ilmiah, bahkan masih sangat jauh. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kang Imad. Nanti saya akan sampaikan apa saja yang harus dilakukan oleh Kang Imad supaya memenuhi standar ilmiah. Karena kebetulan saya pernah mengajar metodologi penelitian, jadi saya tahu persis gitu ya apa standarnya penelitian ilmiah. Apa yang harus dilakukan oleh Kang Imad ya, karena setelah saya baca itu tulisan Kang Imad ini baru hipotesa, Kang. Dalam istilah ilmiah itu baru disebutnya hipotesa. Kalau dalam istilah Islam itu zon, baru persangkaan, baru anggapan personal gitu ya. Nah sayangnya anggapan personal ini disebar menjadi konsumsi publik ya, dan itu belum memenuhi standar ilmiah, Kang. Gitu ya. Apalagi saya lihat ternyata banyak mengutip dari internet ya, dari tulisan-tulisan tokoh Wahabi, dan itu pun tidak dituliskan oleh Kang Imaduddin, sumber websitenya gitu ya, kemudian siapa penulisnya, kan begitu. Nah, jadi ini secara standar penulisan ilmiah saja Kang Imad belum memenuhi standar penulisan ilmiah gitu ya. Kalau penulisan ilmiah itu harus jujur, Kang, kita ngambil dari mana sumbernya, siapa yang nulisnya gitu, apa adanya gitu. Itu baru penulisan ilmiah. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh Kang Imad? Yang pertama nih, saya kasih tahu ya, supaya pantas disebut penelitian ilmiah itu, pertama Kang, Akang harus punya referensi yang kuat dari dua anggapan. Anggapan yang pertama, anggapan bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu bukan anak Imam Ahmad Al-Muhajir, dan anggapan sumber referensi yang mengatakan bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu memang anak dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, dua referensi, dua anggapan ini Akang harus punya, harus saya kumpulkan. Gitu. Nggak usah terburu-buru, Kang. Gitu kan, begitu ya. Karena penelitian itu, Kang, biasanya itu bahkan ada yang sampai tahunan, begitu ya. Kalau memang belum terpenuhi semua standar ilmiah, kan begitu, Kang. Itu pertama yang harus dilakukan oleh Kang Imaduddin Usman. Yang berikutnya, Akang harus mendatangi, yang kedua ya, Akang harus mendatangi lembaga-lembaga resmi yang kredibel. Jadi narkoba seluruh dunia oleh Akang harus didatangi dong, ya kan? Gitu kan, dari yang ada di Irak, yang ada di Mesir dan lain sebagainya, itu datangi oleh Kang Imad. Kemudian nanti kesimpulannya minta tertulis dari lembaga kredibel tersebut, narkoba tersebut gitu ya, dari seluruh dunia. Kemudian dokumentasikan baik tertulis maupun pernyataan video dalam bentuk visual gitu. Itu bagus, Kang. Ini tidak dilakukan oleh Kang Imad, begitu masalahnya. Yang kemudian apalagi yang harus dilakukan? Yang ketiga yang harus dilakukan oleh Kang Imaduddin Usman ini adalah Kang Imad harus mendatangi orang yang ahli di bidang sirah, di bidang sejarah, dan orang yang ahli di bidang ilmu nasab. Karena menurut saya Kang Imad memang bukan ahli di bidang sirah dan juga bukan ahli di bidang ilmu nasab. Gitu. Jadi Akang wajib kalau ingin memenuhi standar ilmiah mendatangi orang yang ahli di bidang sirah dan ahli di bidang nasab, gitu ya. Nah, kemudian Akang dokumentasikan bagaimana pendapat mereka, gitu ya, baik tertulis
maupun tadi visual. Video kan Kang, zaman sekarang, ya kan? Itu yang ketiga kan. Yang keempat, apalagi yang harus dilakukan oleh Kang Imad? Nih, ya. Kang Imad baru bikin, setelah itu dilakukan 1, 2, 3 tuh, Kang Imad bikin kesimpulan awal. Baru itu Kang kesimpulan awal, ini pun baru kesimpulan awal Kang, belum kesimpulan final gitu. Baru kesimpulan awal setelah Kang melakukan 1, 2, 3 yang tadi saya sampaikan. Nah, kesimpulan awal inilah diuji di depan para ahli. Disitulah Kang Imad mempertanggungjawabkan dan mempertahankan kesimpulan awal Akang di depan para ahli. Itu. Nah, ini keren ini kalau begini, ya kan? Nah, ini kan tidak dilakukan. 1, 2, 3, 4 tidak dilakukan. Jadi jauh dari standar ilmiah Kang. Hapunten ya Kang, artinya nyarios apa adanya gitu. Nah, yang kelima baru setelah itu 1, 2, 3, 4 baru akan membuat kesimpulan akhir, kesimpulan final, gitu kan? Orang S1 aja nyusun skripsi sidang kan? Di depan dosen penguji. S2 pun gitu, tesisnya bolak-balik tuh. Harus ada pembimbingnya. Aku harusnya punya pembimbing tuh yang ahli di bidang ilmu sirah, ahli di bidang ilmu nasab. Nah, itu baru. Kan gitu. Jadi kalau ada kekurangan kita oleh dia dikasih masukan Kang. Itu baru diuji di sidang. Di depan orang yang ahli di bidang ilmu sirah, sejarah dan ilmu nasab gitu. Saya lihat teman-teman Akang juga tidak ada yang ahli sejarah dan tidak ada yang ahli ilmu nasab. Saya lihat di TikTok, di YouTube gitu ya. Coba itu Tengku Qori itu bukan orang ahli sejarah, bukan juga orang ahli ilmu nasab. Begitu ya. Nah, yang lainnya juga sama. Gitu ya. Jadi itu Kang 1, 2, 3, 4, 5 akan penuhi itu kalau ingin layak disebut penelitian ilmiah gitu ya. Nah, yang berikutnya tanggapan saya Kang, di belakang saya ini ada foto nih ya. Ini ulama-ulama luar biasa ini. Saya mengagumi mereka semua. Ini ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani di banyak kitabnya itu nuliskan ya penghormatan terhadap sayyid, terhadap habaib. Kita mengakui kan bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi. Begitu juga Syekh Yasin Fadani ya mengakui kan Ba'alawi itu sebagai dzurriyyah Nabi. Begitu juga Kiai Hasyim Asy'ari ya di kitab-kitabnya itu mengakui bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Nabi gitu ya. Nah, bahkan mereka itu kan sebagian gurunya itu adalah para habaib gitu ya dari Ba'alawi kan. Bayangkan coba mereka menjadikan Ba'alawi itu sebagai guru-guru mereka gitu. Ini kan luar biasa penghormatan mereka. Nah, sehingga ilmu mereka barokah Kang ya. Tulisan-tulisan mereka barokah tuh sampai sekarang tuh. Gitu Kang atuh nya. Kamu orang di Sundanya, budaya orang Sunda tuh someah Kang. Someah gitu ya. Tidak perlu kita bicara di mimbar sana mimbar sini hoak-hoak gitu ya, ngomong apalagi dengan intonasi-intonasi yang ya, keras begitu ya. Jangan Kang. Tidak pantas, itu bukan budaya orang Sunda Kang. Gitu ya. Orang Sunda mah someah gitu nya. Kang hapunten ya Kang, ya sesama orang Sunda si Mabdi ngasih nasihat, ngasih masukan apa? Kewajiban orang sesama muslim saling menasihati ya Kang ya. Itu Kang. Nah, kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan ke Kang Imaduddin Usman. Kang, saya ingin ngasih tahu ya, kalau Kang Imaduddin mungkin belum tahu atau sudah tahu mungkin gitu ya. Itu ada kisah tentang Qadhi Zabidi. Qadhi Zabidi itu kan setiap hari itu nyinyirin seorang alim ulama besar yaitu Imam Nawawi dari Nawa ya. Itu Imam Nawawi itu ulama besar tapi dia nyinyirin oleh Qadhi Zabidi setiap hari itu, hampir setiap hari Qadhi Zabidi nyinyir terhadap Imam Nawawi dari Nawa ya. Nah, apa yang terjadi pada Qadhi Zabidi Kang? Itu mulutnya menghitam Kang. Pada saat wafat Qadhi Zabidi itu menghitam akibat punya kebiasaan buruk, dia nyinyir hampir setiap hari terhadap
Imam Nawawi, ya gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita, Kang. Naudzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai mumpung orang masih kena di pasien umur. Nah, mumpung kita masih dikasih umur, gitu ya. Ya itu jangan sampai kita lakukan. Jangan sampai kita nyinyir terhadap alim ulama, apalagi alim ulamanya itu dzurriyyah Nabi, gitu ya. Kalau saya pribadi, Kang, sikap saya seperti apa? Saya pribadi saya sangat menghormati habaib, Kang. Habaib itu luar biasa ya, menurut saya. Ya, Akang menilainya tidak baik ya itu silakan gitu ya. Tapi saya kasih masukan ini. Seperti itu, Kang ya. Nah, gitu. Apalagi Robito Alawiyah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya itu aset-aset Indonesia, Kang. Gitu ya. Nah, kita harus paham sejarah juga, Kang, gitu ya. Janganlah kita membentur-benturkan gitu ya. Gitu. Tapi saya yakin sih kalau para alim ulama mah dibentur-benturkan nggak bakal ke bawah, kan. Para habaib, para kiai itu nggak bakal mau dibentur-benturkan gitu, nggak bakal, karena mereka selain punya ilmu, mereka juga punya basirah, kan. Nah, saya yakin para habaib dan para kiai itu yang benar-benar gitu ya, itu pasti punya basirah, nggak mungkin bisa dibentur-benturkan gitu ya. Tapi kan ini sudah jadi konsumsi publik masalahnya fitnah ini gitu ya. Nah, sehingga sementara di publik itu kebanyakan orang awam. Nah, orang awam ini kan lebih mengedepankan emosi daripada ilmu gitu ya. Nah, kita tidak ingin umat Islam ini menjadi melemah. Nah, kalaupun nanti ternyata mudah-mudahan Kang Imaduddin kita semua ya mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau memang salah akui saja kesalahan, kemudian minta maaf. Nah, itu kan endingnya manis, Kang ya. Hapunten tisim abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.